Pemirsa, untuk membahas terkait dugaan pengemplangan utang yang dilakukan dua bersaudara Sukoco Halim dan Santoso Halim, sudah bergabung bersama kami di studio Kris Taufik, kuasa hukum pemberi pinjaman ke PT Inet. Selamat malam, apa kabar Pak Kris? Selamat malam, kabar baik. Kabar baik Pak Kris ya. Ya, sebenarnya pemirsa, kami juga sudah mengundang Sukoco Halim dan Santoso Halim, bahkan kursi juga sudah kami siapkan untuk ikut serta dalam diskusi kita malam hari ini, namun mereka berdua tidak berkenan hadir atau belum merespon undangan kami sama sekali. Kalau gitu, saya langsung saja mulai diskusi kita pada malam hari ini. Pak Kris, bisa dijelaskan sebenarnya latar belakang dari kasus ini seperti apa? Betulkah Sukoco Halim dan Santoso Halim ini keduanya terlibat dalam perusahaan fiktif dan pengemplangan utang? Iya, jadi kan kalau kita lihat berita, dengar berita, ini kan memang ada sosok yang tersangkut beberapa kasus yang bukan seperti yang sudah terbukti melakukan serangkaian perbuatan yang sudah terplanning gitu ya. Jadi sudah terplanning mulai dari penggelapan tanah dan sebagainya. Nah, tindakan yang terplanning ini juga terjadi di kasus yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi ceritanya mereka berdua itu kan punya perusahaan yang namanya PT Inet. PT Inet ini mengajukan pinjaman ke pihak yang memberikan kuasa kepada kami, gitu. Lalu nggak berapa lama mulai batuk-batuk pembayarannya, ya batuk-batuk lah, nggak lancar. Terus kemudian ada permohonan PKPU. Diajukan oleh dua PT yang namanya PT Global Data Lintas Asia dan Bekasi Power. Kita nggak pernah dengar dua PT ini siapa gitu. Itu hutangnya kurang lebih 7 miliaran gitu untuk yang Global Data Lintas Asia. Sehingga kita cari tahu ini PT ini apa sih, bergerak bidang apa gitu. Kemudian kami tahu, oh ternyata di situ ada nama Sutina, ada nama Sulastri sebagai pemegang saham yang juga kita nggak pernah kenal. Sehingga kita cari tahu lagi, kita selusuri siapakah mereka berdua. Akhirnya sampai ketemu bahwa yang bernama Sutina itu bekerja di sport center namanya Sportopia di daerah Cengkareng. Pusat kebugaran. Pusat kebugaran. Ternyata setelah kita cek, pusat kebugaran merek Sportopia itu miliknya Ibu Yuliani, istrinya salah satu dari dua orang itu. Terus setelah kita cek lebih lanjut lagi, ternyata pusat kebugaran itu juga punya istrinya, gitu, punya Ibu Yuliani. Nah, karena itu kita laporkan. Kenapa ini kita laporkan? Karena PT Global Data Lintas Asia ini adalah orang yang badan hukum yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Inet. Buat kita pertanyaan besar, kenapa bisa perusahaan yang didirikan oleh pegawai dari istri dari pengurusnya Inet mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Inet? Kan sangat janggal sekali gitu, janggal sekali. Apalagi kalau kita lihat background dari mereka ini gitu, kita lihat loh, ini kelihatannya ada historical untuk merekayasa suatu perbuatan gitu. Jadi direkayasa, makanya terus ada kasus tanah segala itu kan. Kalau kita lihat ini memang polanya seperti itu gitu. Jadi mereka menciptakan badan hukumnya seolah-olah memberi hutang, tetapi secara historical itu sangat nggak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya Sutinah itu pegawainya Ibu Yuliani dan dia ternyata reception, gitu, dengan dia digaji sebagai reception, tetapi dia bisa mendirikan perusahaan yang bisa memberi pinjaman sebesar 7 miliar. Selain kejanggalan itu, apalagi yang ditemukan? Nah, terus kemudian kalau proses PKPU itu kan setelah ada yang mengajukan permohonan, kemudian diketuk, masuk ke sudah dalam kondisi PKPU gitu kan, PKPU-nya disetujui pengadilan lah gitu, bahasa simpelnya. Itu kan terus ada pendaftaran kreditur. Pendaftaran kreditur itu siapa yang punya tagihan suruh daftar semua. Nanti tujuannya mereka adalah untuk voting.
Nah, di sini muncul kejanggalan lagi adalah dari PT-PT yang diajukan itu kita lihat banyak yang dalam tanda kutip fiktif gitu. Nah, PT-PT ini setelah kita lihat lagi di dalamnya juga isinya terhubung dengan mereka semua. Ada yang ibu mertuanya gitu. Ada yang atas nama ibunya, bukan ibu mertua, saya lalat. Atas nama ibunya. Gitu. Kan ada salah satu yang namanya Ibu Erni Sinaga, itu ibunya mereka, ibunya Santoso dan Sukoco. Ada juga dia sebagai pengurus di situ. Terus kemudian ada yang PT alamatnya minjem alamat di tempatnya Ibu Yuliani. Oke, nah kalau dilihat dari konstruksi kasusnya seperti dijelaskan Pak Kris, ini tidak hanya melibatkan Santoso dan Sukoco Halim, namun juga ada pegawainya terlibat, kemudian istrinya. Menurut Anda pentingkah ketika mereka ini ikut diperiksa oleh penyidik? Kalau itu saya pikir gini, tadi statement saya kan menyampaikan bahwa saya melihat ini sangat profesional pemeriksaannya. Oke. Jadi ketika justifikasi profesional Bapak penyidik melihat itu perlu, ya kenapa tidak gitu. Nah, kalau menurut Anda untuk mengurai semua benang kusut ini, dari mana kita bisa masuk ke sana dan dari mana penyidik bisa masuk untuk mengurai ini semua? Kalau penyidik yang selama ini kan kita juga beberapa kali sudah dimintain keterangan ya. Ya. Ya dari fakta-fakta. Gitu. Jadi kan kita punya dokumen, kita punya bukti-bukti pendukung. Bukti pendukung itu apa? Bisa dokumen, bisa perjanjian, bisa macam-macam lah keterangan dan sebagainya. Yaitu itu kan fakta-fakta itu. Nah, Pak Kris, terkait dengan modus yang mereka lakukan bertahun-tahun, kemudian juga perusahaan-perusahaan fiktif yang mereka bentuk, adakah indikasi atau ciri khas khusus yang memang bisa diketahui oleh para pebisnis dan mungkin investor yang mungkin untuk kewaspadaan mereka dan juga pendidikan kepada publik, Pak Kris? Kalau saya lihat satu adalah track record ya. Track record itu perlu menjadi perhatian. Jadi ketika seseorang sudah punya track record seperti ini kan warning. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, track record itu bukan hanya perusahaannya ya, tetapi pribadinya juga dan kinerja keuangan. Karena ukuran company kan kinerja keuangan. Jadi apakah track recordnya seperti apa, terus kemudian track record pendirinya seperti apa. Juga untuk perlu diketahui juga, saya pikir untuk melakukan bisnis atau kesepakatan usaha dengan tipikal seperti ini, jangan lupa untuk cek sedetail mungkin. Pak Kris, mungkin terakhir Pak, ini proses kan tetap berjalan di kepolisian. Kemudian juga Santoso Halim dan Sukoco Halim juga kita lihat kemarin juga mendampingi yang dipanggil begitu ya oleh penyidik kepolisian. Harapan Anda seperti apa? Harapan saya supaya proses ini berjalan seprofesional mungkin, yang sekarang sudah berjalan gitu ya. Dan pada ujung akhirnya ya yang memang salah ya nyatakanlah bersalah gitu. Itu sih harapannya. Kan ujungnya proses itu. Terima kasih Pak Kris Taufik sudah hadir bersama kami di studio. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Kris Taufik, dan namun lagi-lagi saya ingatkan, sayang sekali Sukoco Halim dan juga Santoso Halim tidak hadir dalam sesi ini. Pemirsa, Anyus Malam akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.